Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nafizah Ramdhani dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023 dengan NPM 2306205544. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Adam. Kali ini saya akan menjelaskan terkait soal-soal dari ICP. Jadi ICP pertanyaan pertama itu sendiri, apa prinsip dasar dari inductively coupled plasma atau ICP, dan bagaimana teknik ini digunakan untuk analisis multi elemen dalam sampel. Berdasarkan namanya sendiri, ICP atau inductively coupled plasma, kita menggunakan plasma berupa gas argon, berupa argon. Nah, di plasma ini sendiri diinduksi oleh listrik, yaitu dari coil RF atau radio frekuensi. Nah, gara-gara diinduksi ini, si argon ini bakal jadi panas banget, itu di sekitar 6000 sampai 10000 Kelvin. Nah, karena panas ini dia bakal terionisasi menjadi kation sama elektronnya. Nah, karena panas banget ini, energi kinetiknya pun jadi lebih tinggi, jadi tinggi banget. Dan ketika sampelnya itu dimasukkan ke dalam torch plasmanya, jadinya sampelnya itu tertumbuk sama elektron-elektron dan kation-kation dari si argon ini. Argon udah terionisasi ini. Sama karena suhunya panas juga, jadinya energinya juga lebih tinggi buat ngelepas ion dari sampel tersebut. Maksudnya kayak terionisasi, sampel itu bakal lebih mudah terionisasi. Nah, setelah diionisasi, itu tuh bakal ada yang namanya pemisahan massa. Itu kayak jadinya itu tuh ada perbandingan antara massa dan elektronnya gitu. Sama juga bisa pakai spektrometri, itu dari panjang gelombang itu sendiri. Nah, karena itu si ICP itu bisa analisis multi elemen, karena dia kan yang udah terionisasi sempurna gitu semua di sampelnya, dan nanti bakal bisa diukur gitu kayak perbandingan massa sama elektronnya. Nah, dan itu bisa dapat juga analisis multi elemennya gitu. Oke, buat pertanyaan nomor 2 itu, jelaskan perbedaan antara ICP-OES atau Optical Emission Spectroscopy dan ICP-MS atau Mass Spectrometry, serta berikan contoh aplikasi di mana masing-masing teknik lebih sesuai digunakan. Jadi kalau buat ICP-OES sendiri, sesuai namanya itu berarti kayak kita mengukur, jadi si atom-atom ini kan bisa mengemisikan cahaya yang berbeda-beda, panjang gelombang yang berbeda-beda atau yang spesifik. Contohnya kayak yang kemarin di AAS kan juga kayak gitu. Nah, dari situ kita ukur intensitas cahayanya dan kita jadi bisa tahu kayak itu ada unsur apa di situ. Dan karena ini juga OIS ini cocok banget buat analisis yang multi elemen atau kayak unsurnya ada banyak di situ, karena kita bisa tahu kan cahayanya tuh beda-beda yang dihasilin. Nah, biasanya ini digunakan untuk sampel yang konsentrasinya gede dan emang banyak unsurnya. Contohnya buat analisis logam berat di sungai, atau mungkin analisis kayak kemurnian logam atau analisis tanah jarang dalam batuan kayak gitu-gitu. Sedangkan buat ICP-MS atau mass spectrometry, dia itu ICP yang nanti hasilnya itu ion-ion yang dihasilkan itu dipisahin berdasarkan rasio massa terhadap muatan listrik. Jadi kita pakai rasio massa sama listriknya itu kan. Nah, intensitas ion yang terdeteksi itu kita bisa tahu informasi konsentrasi unsur dalam sampelnya. Nah, ini cocok buat konsentrasi yang kecil karena dia tuh kayak lebih kayak spesifik ke satu unsur tertentu gitu. Jadi nggak terlalu cocok buat yang multi elemen kayak OIS, tapi dia ini cocok buat yang buat sensitivitas satu unsur gitu loh. Nah, contohnya itu kita bisa analisis kandungan logam dalam obat-obatan. Kita juga bisa buat yang lingkungan sampel air tadi juga, kayak gitu. Karena di si MS sendiri ini bisa kayak nganalisis unsurnya itu massa, buat konsentrasi itu apa buat isotopnya gitu. Jadi kita bisa tahu yang spesifik banget kayak gitu. Oke, selanjutnya buat pertanyaan nomor 3, mengapa pemilihan gas plasma, biasanya argon, itu penting dalam ICP, dan bagaimana gas ini berkontribusi terhadap ionisasi unsur dalam sampel. Jadi kayak pemilihan gas plasma itu sangat penting. Itu biasanya argon juga karena kita kan mau mengionisasi sampelnya gitu kan. Terus kalau kita harus pilih gas yang nggak terlalu mengintervensi
si sampel itu. Contohnya adalah gas argon. Gas argon sendiri itu kan gas mulia, jadi dia itu nggak bakal bereaksi sama unsur lain karena dia udah stabil kayak gitu kan. Itu salah satu alasan sifat argonnya kenapa dipakai. Habis itu argon kan juga bakal susah gitu buat diionisasi, makanya dia bisa di suhu tinggi juga. Jadi kayak argon sendiri tuh nggak bisa diionisasi oleh energi kinetik yang dihasilkan oleh plasma induksi. Tapi jadi pas argon dipanasin menggunakan coil radiofrekuensi, elektron argon tuh bakal sangat energik sama si kation si argon juga. Nah, karena energi kinetik yang tinggi ini dari elektronnya itu bakal bertumbukan juga sama sampel. Nah, si sampel ini bakal dapat energi buat melepas ikatannya menjadi kation-kation. Jadi kayak ionisasinya jadi lebih gampang karena kena tumbukan si elektron ini. Nah, si argon itu sendiri yang udah dipanasin sampai 6.000 sampai 10.000 Kelvin itu cuman bakal menghasilkan kayak energi kinetik dong, tapi nggak bakal bereaksi sama unsurnya karena yang tadi aku bilang dia itu gas mulia, jadi udah stabil gitu. Ya sih, jadi kayak itu si gas argon itu pertama tidak reaktif terhadap unsur lain, sama dia itu bisa di suhu tinggi, dan karena suhu tinggi juga menghasilkan energi kinetik. Itu juga si argon juga menghasilkan energi kinetik dari elektronnya, itu jadi lebih gampang buat lepasin ikatan unsur lain buat jadi ion. Jadi kayak lebih gampang terionisasi buat unsur lainnya gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Apa peran nebulizer dan spray chamber dalam sistem ICP, dan bagaimana komponen ini mempengaruhi efisiensi pengenalan sampel? Jadi nebulizer itu sendiri fungsinya tuh buat ngubah si larutan ini, sampel ini jadi aerosol halus atau kayak partikel-partikel kecil gitu. Nah, ini biasanya pakai gas. Yang kita sekarang juga pakai biasanya argon buat kedorong cairan melalui nebulizer untuk membentuk aerosol. Nah, abis dari nebulizer itu kita bakal ke spray chamber. Spray chamber ini juga yang ngalirin biar flow aerosol ini enak. Terus kalau misalnya ada partikel yang yang agak besar gitu, lebih besar gitu, bakal dibuang. Biasanya tuh kita makanya yang kayak setelah di nebulizer itu jadi 5 mikrometer. Jadi kalau lebih dari itu biasanya kadang dibuang gitu partikelnya. Karena kenapa sih kita pakai yang kecil banget ukurannya, yang seukuran kita jadiin aerosol ini? Karena makin kecil tuh lebih enak gitu buat ionisasinya juga, dan pas masuk plasmanya itu. Jadi makanya kita pakai nebulizer dan spray chamber biar mereka tuh lebih konsisten gitu atomnya, dan lebih mudah juga buat diionisasi. Oke, buat pertanyaan nomor 5, identifikasi sumber kesalahan umum dalam analisis menggunakan ICP dan jelaskan bagaimana kesalahan ini dapat diminimalkan atau dihindari. Yang pertama itu ada kontaminasi sampel. Itu bisa aja terjadi kontaminasi silang dari kayak alatnya gitu. Kalau misalnya kita cucinya nggak bersih, bisa aja kita kena di sampel itu kecampur gitu. Jadi kayak itu pasti hasilnya nggak bakal maksimal. Dan cara buat menghindarinya ya bisa aja dengan sampelnya harus pastiin udah bersih gitu. Maksudnya alatnya pastiin udah bersih. Habis itu juga ada interferensi di matriks sampel. Nah, itu juga dapat ngaruhin proses ionisasi dan pembacaan spektroskopi. Ini kita bisa hindari dengan pemrosesan sampel kayak pengenceran atau pencernaan untuk menghilangkan interferensi dari matriks. Kayak gitu. Sama kita juga bisa kalibrasi buat metode ICP ini juga. Biasanya gitu sih, banyakan tentang interferensi. Ada juga nih interferensi garis spektral. Itu kita dapat kesalahan dalam pengukuran konsentrasi elemen. Nah, ini buat biar nggak mengatasinya itu kita bisa menggunakan zat penstabil atau menggunakan teknik ICP MS, bukan ICP EOS kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Deskripsikan satu aplikasi praktis di mana ICP digunakan secara luas dalam industri atau penelitian, dan jelaskan mengapa teknik ini dipilih dibandingkan metode analisis lainnya. Pertama, ICP itu sensitivitasnya tinggi. Sensitivitasnya tinggi itu kita bisa mengukur part per billion, bukan part per million aja. Dan deteksi logam berarti lebih sensitif sih. Jadi kayak konsentrasi kecil pun kayak itu akurasinya tinggi. Nah, itu juga salah satunya si ICP itu akurasinya tinggi karena dapat mengontrol suhu plasma yang stabil.
kan tadi dibilang kayak plasmanya stabil karena argon gitu kan. Jadinya lebih akurat juga sih, dan ionisasi sampelnya juga lebih gampang dan ya udah bakal lebih mudah terdeteksi. Habis itu ada kemampuan buat multi elemen juga, beda sama AS gitu. AS tuh kadang ada cuman beberapa unsur doang yang bisa didetek. Kalau dibandingkan ICP bisa lebih banyak elemennya. Abis itu ada juga toleransi matriks yang tinggi karena dapat mengatasi kompleksitas sampel lingkungan yang banyak interferensinya. Ya karena dibilang seperti tadi, dia tuh gampang, pemisahannya tuh lebih terpisah gitu, jadi bisa deteksi unsur lebih akurat juga. Sama keamanan operasional, ini nggak terlalu pakai bahan kimia yang berbahaya, jadi lebih aman. Kalau dibandingin XRF itu kurang sensitif terhadap konsentrasi rendah. Kalau AS sendiri juga kurang bisa multi elemen kayak si ICP. Jadi ICP ini bisa jadi salah satu pilihan terbaik gitu loh buat digunakan analisisnya yang akurat gitu.